minggu ke-7 PKP ya. Kita sudah masuk ke fase keempat perintah kawalan pergerakan. Kita bersyukur karena sehingga pada hari ini kita tetap diberi perlindungan oleh Tuhan. Kita akan belajar bersama firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Dimanapun Anda berada, berdoa bersama. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pujian syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini dapat bersama untuk belajar daripada firman Tuhan. Hamba-Mu akui kemampuan terbatas, tetapi mau minta supaya karya daripada Roh Kudus Tuhan yang berbicara, agar kami semua mendapat berkat Tuhan lewat pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih dan mohon semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya sangat rindu untuk berfungsi daripada firman Tuhan ya, yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Ulangan, dalam Ulangan 28 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 ya. Saudara boleh melihat di handphone masing-masing, tadi Alkitab masing-masing, kitab elektronik masing-masing, dalam kitab Ulangan 28 ayat ketiga sampai ke-6. Kalau kita lihat perekopnya yang di atas ataupun tulisannya di atas, itulah bertemakan ataupun berkat. Dan ayat ketiga saya akan membacakannya untuk kita. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat kelima, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Itulah yang dapat kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya berbicara tentang berkat dan berkat ya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Itu yang dapat kita lihat dalam ayat ketiga. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, bicara ataupun asal saja sampai bulan 5, bulan Mei setiap tahun, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apa yang kita pikirkan apabila sampai masa bulan Mei setiap tahun? Saya pikir bagi orang-orang Sabah, khususnya orang dari suku Kadazan, Dusun, Murut, Undaya dan lain-lain, perkara yang kita ingat pada bulan Mei pastinya adalah satu pesta yang dinamakan Kaamatan ataupun pesta menuai, menuai padi. Dan kalau di Sabah selalunya akan disambut dengan secara besar-besaran ya. Ada yang dibuat di dalam peringkat kampung-kampung ya. Pesta Kaamatan ini dibuat berbagai acara yang dibuat, ada sukan, ada juga pertandingan-pertandingan, Ratu Cantik dan sebagainya. Jadi kalau Ratu Cantik dipertandingkan di peringkat, bukan hanya peringkat kampung, tapi yang juara nanti boleh bertanding di dalam peringkat daerah. Dan kemudian juga
dipertandingkan juga di dalam peringkat negeri, ya, selalunya di Hongkong kesan KDCE. Nah itulah yang dapat kita lihat kalau sampai masanya berlima ada satu perayaan besar-besaran yang kita sebut itulah pesta keamatan. Tetapi ya pada hari ini, pada tahun ini, bukan saya cakap, tapi itulah yang terjadi dalam keadaan di negara kita Malaysia. Tiada sambutan perayaan secara besar-besaran yang diadakan di negeri kita Sabah, oleh karena negara kita terpukul oleh musibah ataupun wabah corona. Bukan cerita corona, ya, tapi satu penyakit yang boleh berjangkit yang telah meragut lebih 100 nyawa khususnya di negara Malaysia, ya. Tetapi kita bersyukur karena kita yang masih hidup masih punya kesempatan untuk beribadah bersama. Nah, kalau di gereja-gereja Kristen khususnya, gereja-gereja Kristen kalau di kawasan Papar dan juga di gereja-gereja dimanapun perayaan ataupun pesta tidak dapat kerajaan tidak dapat diadakan karena inilah yang berlaku dalam negara kita Malaysia. Nah, tetapi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, buat jemaat gereja SIB Kayong, sebenarnya kalau pada hari ini 3 Mei 2020, setiap minggu pertama pada bulan Mei, kalau dalam takvim sidang Kayong merupakan adalah hari kesyukuran. Hari ini adalah dalam takvim SIB Kayong adalah hari kesyukuran tahunan peringkat sidang. Nah, yang mana seperti yang kita tahu bahwa setiap awal bulan Mei setiap tahun kita akan membawa hari di mana hari kesyukuran tahunan itu kita akan bawa hasil ladang kita, hasil kerja kita, hasil ternak kita, dan sebagainya. Kita akan bawa ke gereja, kita akan bawa untuk didoakan dan seterusnya, dibuat jualan penebusan. Tapi pada hari ini, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, walaupun kita tidak dapat buat di gereja, tetapi doa saya kepada semua jemaat Tuhan, ya, walaupun tidak dibawa ke hadapan, tapi dimanapun saudara berada, saya berdoa supaya setiap karya, setiap pekerjaan, baik pekerjaanmu dalam kerajaan, baik pekerjaanmu di ladang, baik segala ternakmu akan diberkati oleh Tuhan, ya, akan diberkati Tuhan, sehingga semua jemaat SIB Kayong diberkati dengan segala kelimpahan daripada Tuhan, karena kita bawa Tuhan Maha Kasih, ya. Dan bila kita semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, saya berdoa juga supaya jemaat Tuhan yang diberkati dengan seadanya daripada Tuhan memiliki hati yang penuh kemurahan hati, ya. Bila kita diberkati oleh Tuhan, kita juga memiliki hati yang sungguh murah hati, ya. Kita memiliki hati yang suka memberi, ya, suka memberi persembahan, ya, suka memberi persepuluhan, suka mengasingkan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, suka mau memberkati hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam kitab Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap
dengan air buah anggurnya. Nah, inilah keyakinan kita, ya. Keyakinan iman kita, janji daripada firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati, ya. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberkati segala usaha kita, asal di pihak kita pula, di dalam kehidupan kita, kita tahu memuliakan Tuhan hasil kerja kita, hasil karya hidup kita di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya pikir semua orang mau diberkati oleh Tuhan. Saya pikir semua orang mau diberkati Tuhan dalam kehidupannya. Tidak ada seorang pun manusia akan menolak berkat yang bersumber daripada Allah itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Injil Yohanes, Yohanes 10 ayat yang ke-10, berkata seperti demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sekali lagi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah janji Tuhan, ya. Tuhan berjanji supaya kita beroleh kelimpahan. Ini menjelaskan, saudara, bahwa Tuhan agar kita semua manusia di dunia ini yang percaya kepadanya diberkati dengan segala kelimpahan, ya. Dia tidak ingin kita manusia ini hidup menderita, mengalami kesusahan dan mengalami kesemiskinan. Asal kita memakai diri kita, tulang yang 4 kerat ini dipergunakan untuk bekerja bersungguh-sungguh, bukan dengan sifat kemalasan, tetapi berusaha, supaya kita diberkati dengan segala kelimpahan. Dan seterusnya, saudara, begini, ya. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, apa tujuannya Tuhan? Apa tujuannya Tuhan agar kita diberkati dengan berlimpah berkatnya, dengan kelimpahan berkatnya? Saya pikir ada tujuan dan maksud Tuhan. Saya pikir ada maksud dan tujuan Tuhan Yesus sendiri, sehingga kita diberkati dengan segala kelimpahan berkatnya. Nah, yang pertama tujuannya Tuhan agar kita hidup berkelimpahan adalah Tuhan memberkati kita adalah supaya namanya Tuhan dimuliakan, dan agar seluruh bumi melihat kemuliaannya. Keselamatan yang Kristus berikan bagi kita tidak hanya untuk hidup kekal di surga, saudara, tetapi juga ada kesembuhan dari tubuh, kedamaian bagi jiwa, dan kebebasan bagi roh, serta hidup berkelimpahan dengan segala berkat Tuhan, ya. Dan yang kedua, tujuan hidup berkelimpahan juga adalah untuk menjadi suatu kesaksian bagi kemuliaan Allah, ya. Allah mau supaya dunia tahu bahwa Dia adalah Allah yang baik, yang selalu memberkati umatnya, agar orang-orang yang percaya, tidak percaya melihat bahwa Allah itu dapat melakukan perkara-perkara yang besar yang dapat dilihat oleh segala bangsa. Dan bila hidup kita berkelimpahan, saudara, Allah juga ingin agar kita dapat menolong orang lain dan memperluas pekerjaannya Tuhan. Itulah tujuannya Tuhan, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan seperti tadi. Dalam ayat ketiga berkata seperti begini, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Oke. Dan saya pikir bahwa melalui ayat ini pasti timbul dalam pertanyaan kita, dalam bidang apa? Dalam bidang apa saja? Dalam bidang apa Allah mau memberkati kita? Dalam hal apa Allah mau memberkati saya?